Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Fathul Majid syarah kitab Tauhid Imam Muhammad Syekh Abdul Rahman ibn Hasan al-Syekh rahimahullah. Muallif menyebutkan masih seputar muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qaddarahu az-Zamakhsyari fi'lan muakhara, ay bismillahi aqra au atlu. Zamakhsyari mentakdirkan yang tidak disebut atau yang dimahdzuf, dibuang, bentuknya adalah fi'il. Satu itu fi'il, yang kedua muakhar, letaknya di belakang, sehingga takdirnya ketika orang baca bismillah, kalau itu berkaitan dengan kitab yang dia baca, bismillah aqra, dengan nama Allah aku mulai membaca kitab ini. Kalau kamu makan bismillah, ya berarti bismillah akul, walaupun itu tidak tersebutkan tadi, enggak terucap akul, aqra'nya tidak terucapkan. Li'anna alladhi yatluhu makru wa kullu fa'il yabda' fi fi'lihi bismillah kana mudmiran ma tuj'alu tasmiyah mabda'an lahu, kama anal musafir idza halla aw irtahal faqala bismillah kana al-ma'na bismillah ahil wa bismillah artahil. Demikian setiap pelaku suatu pekerjaan memulai pekerjaannya, memulai aktivitasnya dengan menyebut nama Allah, bismillah. Itu yang dia izmarkan, yang dia simpan dalam hatinya. Bismillah ini dia jadikan permulaan dari aktivitasnya. Sama seperti musafir, baik saat dia tiba di lokasi atau saat dia mau berangkat lagi berjalan, dia katakan bismillah, maka maknanya bismillah ahil kalau dia tiba di tempat, atau bismillah artahil kalau dia mau memulai perjalanannya. Wa hadza aula min an yudhmar abda li adam ma yutabiquh. Dan itu lebih bagus dibanding kalau yang diizmarkan itu abda, bismillah abda, bismillah aku memulai, begitu. Li adam ma yutabiquh, karena satu ya kurang tepat begitu. Abda memulai apa begitu. Lebih baik sesuai dengan tiap aktivitas yang dia lakukan. Bismillah aqra, bismillah akul, bismillah yang lainnya. Wa yadullu alaih au ibtidai li ziyadatil idmar fihi, wa innama quddiral mahdhuf mutaakhiran wa quddimal ma'mul li'annahu aham wa adalla ala al-ikhtisas wa adkhal fi ta'zim wa awfaq lil wujud. Adapun kenapa kita katakan yang muqaddar itu, mahdzuf itu dijadikan di belakang setelah bismillah, bismillah aqra.
Dengan nama Allah aku membaca. Dengan nama Allah aku makan. Kita letakkan di belakang aktivitas dia itu yang dia lakukan, makmulnya di depan, karena itu jauh lebih penting dan lebih menunjukkan kekhususan. Artinya lebih khusus. Bismillah ini kamu baca berkaitan dengan kerjaan atau aktivitas yang kamu mau mulai. Demikian pula adkhal fi ta'zim, lebih mengagungkan nama Allah, sehingga dia disebut terlebih dulu. Karena sebagian nuhat atau sebagian lughawiyin, ulama lughah, mengatakan muqaddam, mahdzufnya itu di depan malah, sehingga ini takdirnya aqra'u bismillah, aku membaca dengan nama Allah, akul bismillah, aku makan dengan nama Allah. Ini kalau dari sisi ta'zim jelas kurang, karena yang disebut terlebih dahulu wujud keberadaannya justru perbuatan manusianya, begitu. Akan lebih tampak pengagungan kepada Allah yang dari kita manusia itu di belakang. Itu lebih mengagungkan Allah. Nama Allah yang disebut terlebih dahulu. Itu yang pertama ada dengan nama Allah, bismillah, baru aqra, akul, dan yang lain sebagainya. Fa inna ismallahi ta'ala muqaddam 'alal qiraah. Begitulah nama Allah lebih didahulukan dari bacaan. Kaifa wa qad ju'ila alah laha min haitsu innal fi'l la ya'tamid bihi syar'an ma lam yusdar bismillah ta'ala. Bagaimana tidak, itu dijadikan alat di mana secara syar'i kalau tidak dimulai dengan bismillah ya enggak teranggap, bahkan dilarang atau orang bisa dosa begitu. Kalau berkaitan ibadah misalnya bisa enggak sah kalau dia tidak mulai dengan bismillah, tidak dia baca bismillah padanya. Makan pun demikian, disertai syaitan kalau dia enggak baca bismillah. Oh, bismillah sangat pentingnya. Bagaimana yang penting seperti ini kok malah dijadikan di belakang? Aqra, akul, bismillah. Sangat tidak pantas begitu. Yang lebih tepat, karena dia bahkan menentukan sah tidaknya, menentukan berpahala atau tidaknya, maka layak taruh di depan bismillah. Itu yang kamu sebut dulu, baru yang lain pekerjaanmu, aqra, akul, ashrab, dan yang lainnya. Wa amma dhuhur fi'lil qira'ah fi qawlihi iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Adapun penampakan zuhur, bukan idhmar, bukan disembunyikan, fi'il di depan bismillah dalam ayat iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Kan pekerjaannya dulu disebutkan iqra', bacalah dengan nama Rabbmu yang menciptakan. Ini enggak ditanya kenapa kok ayat begitu. Kok enggak misalnya disebut bismi rabbikal ladzi khalaq iqra'. Fali annal aham thammatul qiraah. Karena kalau terkait ayat yang terpenting memang bacaannya. Walidha quddimal fi'il fiha ala muta'alliqih bi khilafil basmalah. Makanya dikedepankan dalam ayat iqra'. Karena memang yang lebih ditekankan qiraahnya ini. Dia yang lebih besar dan lebih penting.
Fa innal aham fihal ibtida. Kalau bismillah kan babnya beda. Kalau bismillah yang terpenting kan adalah kamu mau memulai aktivitasmu. Apa saja tadi, makan, baca, minum, nulis. Kamu mau memulai semua itu. Mau mengerjakan masing-masing perbuatan itu. Maka diajarkan untuk bismillah itu yang pertama kamu sebut sebelum memulainya. Qalahul Baydhawi, demikian disebutkan oleh Al-Baydhawi. Wa hadzal qaul ahsanul aqwal. Lalu beliau sebutkan pendapat ini adalah yang terbaik. Wa adzunuhu ikhtiyar Syekhul Islam, dan sepertinya ini juga yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullah. Wa qad alamma bihi Ibnu Katsir illa annahu ja'ala al-mahdhuf muqaddaran qabla al-basmalah. Dan serupa dengan itu juga penjelasan Ibnu Katsir rahimahullah. Hanya saja beliau Ibnu Katsir menjadikan mahdhuf muqaddar itu sebelum bismillah, termasuk yang menguatkan Ibnu Katsir muqaddarnya sebelum bismillah, aqra bismillah begitu. Tapi yang tadi dijelaskan Baydhawi yang lebih tepat itu semua tersebutkan setelah bismillah. Bismillah aqra. Taib. Kembali ke atas. Ini penjelasan dari Zamakhsyari. Taib. Zamakhsyari dia adalah Abul Qasim Mahmud Ibn Umar Zamakhsyari, ma'ruf, imam fil lughah, alim dan imam bahkan dalam bahasa. Wafat 538 Hijriah, di pertengahan abad ke-6 Hijriah. Dia punya kitab Fa'iq fi Gharib, kata-kata yang sulit atau asing, jarang dipakai, jarang digunakan, itu dia sebutkan di situ. Itu termasuk rujukan penting. Selain Nihayah fi Gharibil Hadits Ibnul Athir, Fa'iq Zamakhsyari juga jadi rujukan ulama. Hanya saja dia pemimpin dan imamnya Mu'tazilah. Kitab tafsir, dia punya kitab tafsir ma'ruf, Al-Kasyaf fi Tafsir Qur'anil Karim. Itu dia jadikan alat untuk menguatkan madhab dia, madhab i'tizal, na'udzubillah. Banyak dia tuangkan dalam kasyafnya. Samar sekali karena dia ahli bahasa. Dia susupkan akidah i'tizal, akidah Mu'tazilah. Orang kalau kurang bekal ilmunya dan enggak paham banyak tentang mazhab Ahlus Sunnah akan terbawa tanpa dia sadari dengan mazhab Mu'tazilah. Makanya seperti para ulama sebutkan, kami mengeluarkan mazhab Mu'tazilah dari kitab Zamakhsyari bil manakish, itu dengan minqash,
Minqash itu alat untuk mengeluarkan bukan duri tapi yang lebih lembut dari duri. Kamu kalau sallallahu alaihi wasallam megang kayu atau bambu, kemudian seratnya yang lembut masuk ke pori-pori kamu. Orang Jawa bilang ketelusupan. Sulit sekali kan ngambilnya. Angel kamu pakai pinset nggak bisa, pakai potongan kuku nggak bisa. Sulit sekali karena sangat lembutnya si serat ini. Nah, itu minqash alatnya untuk bisa mengeluarkan itu. Artinya sulit untuk menguak, membongkar di mana Zamakhsyari sisipkan Mu'tazilah dia di kitabnya ini. Nah, itu yang bicara orang-orang yang berilmu. Kalau pemula seperti kita ya habis kemakan. Ala kulli hal dia namanya orang promosi. Ya dia promosikan kitabnya sedemikian rupa. Sya'an nas ahlul batil pun ya seperti itu supaya laku madhabnya, tulisannya ini dia promosikan sedemikian rupa. Di antara yang Zamakhsyari katakan, dia mempromosikan kitab tafsirnya ini Al-Kasyaf namanya. Beliau katakan, inna kutubat tafsir fid dunya qad kathurat. Kitab-kitab tafsir di dunia sudah banyak sekali kata dia. Ya, memang banyak. Tabari, Qurtubi, ini Baghawi banyak sekali. Inna kutubat tafsir fid dunya qad kathurat wa laisal amru fiha mithlu kasyafi. Tapi enggak ada dari kitab-kitab itu yang sebagus, sehebat Kasyaf kitabnya dia. In kunta tabghil huda falzam qira'atahu. Kalau kamu ingin hidayah, baca terus. Kasyaf ini hidayah kemana? Hidayah kepada i'tizal. Dia menganggap itu hidayah. Fal jahlu da'un wal kasyafu kasyafi. Maka kejahilan itu penyakit. Wal kasyaf dan kitab dia al kasyaf kasyafi itu seperti obatnya. Itu yang menyembuhkan kejahilanmu. Promosi. Ala kulli hal Syekh Hamad Al-Ansari rahimahullahu ta'ala, ulama Madinah, menyebutkan kalau saja rajul min ahli sunnah, ini akidahnya, ininya dia selamat, seandainya betul-betul dia punya posisi yang luar biasa besarnya di hati ahlu sunnah. Karena imam betul dia, alim luar biasa. Cuman itu subhanallah, taufik dari Allah, hidayah, dia tersesat dalam masalah akidah ke jurang Mu'tazilah. Selain itu Zamakhsyari termasuk yang menguatkan madrasah Basrah atau Baghdad, Irak, yang itu menjadi tumpuan utama bahasa atau yang mempelajari bahasa. Antum tahu bahasa Arab banyak khilaf. Kalau sudah masuk ke dalam mendalami kaidah-kaidah nahwu, hampir dalam tiap masalah ada khilaf begitu. Khilaf itu di antara dua madrasah. Dua-duanya madrasah besar. Yang pertama madrasah Basrah atau Baghdad, yang kedua madrasah Kufah. Yang di Baghdad ini
Imam-imamnya ya Sibawayh, termasuk Zamakhsyari di situ. Kufah di situ imamnya Kisai dan beberapa yang lain. Secara global Madrasah Basrah atau Baghdad ketat. Dia punya kaidah baku. Ya harus begini. Kalau nanti ada yang menyalahi ya tinggal mereka katakan ini menyalahi kaidah. Ini salah, ini menyalahi kaidah. Kaidah harus begini. Kufah enggak demikian, dia lunak. Pokoknya ada ucapan syair terutama, karena syair termasuk rujukan dalam bahasa. Syair dulu terutama karena fusaha mereka, fusahaul Arab, fasih bahasa mereka, atau ucapan orang-orang Badui dulu. Itu tinggal mereka katakan boleh, berarti boleh, begini boleh. Enggak ada kaidah yang baku. Ya gampangannya fa'il antum pelajari ya. Fa'il isim marfu itu kan kaidah sudah. Berarti fa'il itu harus marfu, isim marfu. Itu kaidah dan itu kaidah Basrah. Itu yang kita pelajari. Kaidah Baghdad, kaidah Basrah. Marfu dia. Kalau ada fa'il tidak marfu ya mereka katakan menyalahi kaidah, itu keluar dari kaidah. Kufah enggak demikian. Ada fa'il tidak marfu ya berarti itu fa'il, berarti fa'il boleh. Bisa marfu bisa enggak. Itu Kufah seperti itu seringnya. Menggampangkan. Makanya para ulama sebutkan justru terjaga bahasa itu dengan Madrasah Basrah. Mereka buat kaidah-kaidah ini. Ala kulli hal, kedua-duanya madrasah banyak. Kalau antum masuk ke buku-buku besar bahasa, ada saja khilaf di antara dua madrasah ini. Kisai berkata begini, Madrasah Kufah berpendapat demikian. Nanti adu hujjah. Ya layaknya kamu belajar fikih. Fikih kan juga gitu. Cuman itu madhab. Syafi'i berpendapat begini, dalilnya ini, kaidah fikihnya begini. Nanti Hanafiyah begini. Sama dalam bahasa juga begitu. Terutama dua madrasah ini. Ada saja perselisihan mereka. Ala kulli hal, Zamakhsyari imam dalam bahasa, alim besar dan yang menguatkan madrasah Baghdad. Dia lama tinggal di Mekah dan ya ta'abbad, banyak ibadah di Baitullahil Haram sehingga digelari Jarullah. Ini yang dekat dengan Allah, banyak ibadah. Itu gelar atau laqab beliau Jarullah karena yujawir Baitullah. Zamakhsyari dari biografi yang disebutkan tentang dia termasuk cacat, patah atau putus kakinya. Dan dia cerita kenapa sebabnya. Ibrah subhanallah, pelajaran diambil dari sini. Dulu aku masih kecil, kata Zamakhsyari. Ini namanya anak kecil, mainan burung. Ini burung kecil gitu. Supaya enggak terbang, diikat kaki burung ini sama dia pakai benang atau apa gitu. Diikat, terbang nanti tarik lagi, terbang ditarik. Hasil suatu ketika lepas, dikejar sama dia, burung ini masuk ke lubang. Tarik-tarik sama dia. Mungkin dia enggak mau ditarik, si burung ini bertahan di dalam, ditarik paksa sama Zamakhsyari sampai putus kakinya. Patah kaki burung ini. Dia bawa pulang, ketahuan ibunya, marah ibunya. Kenapa kamu tarik paksa? Kamu enggak punya kasih sayang, enggak punya rahmat ini gini. Ngucap si ibu ini, kamu putuskan kaki burung ini. Kata Allah rijlak, Allah putuskan kakimu nanti. Ya mungkin karena emosi, karena apa sih ibu?
Walhasil selang beberapa waktu aku kata sama saya naik onta, terpeleset onta ini kena lubang, jatuh dari onta, apa mungkin patah tulang atau ini, walhasil luka, mungkin karena zaman dulu juga tradisional pengobatan belum ini. Singkat cerita, kata para tabibnya ini nggak bisa, harus diamputasi. Kalau enggak menjalar nanti semakin parah, maka diputus kakinya. Semenjak itu, maka ibrohnya itu tadi, hati-hati dalam berucap. Mungkin para ulama sebutkan ketika ibunya bicara itu bertepatan dengan saatul ijabah, waktu yang Allah kabulkan doa di situ. Jadi dia nggak tahu, mungkin nggak sadar, asal ngucap karena marah, karena emosi. Kadang orang tua ya begitu, karena marah, anaknya nakal, anaknya apa begitu, entah itu bapaknya, entah itu uminya, ngucap yang enggak baik begitu. Entah apa doa jeleknya, kamu nanti lihatan kamu, walat kamu, utul nanti kaki kamu, patah nanti tanganmu, lihatan nanti kamu begini. Enggak dengar abah kamu, enggak dengar umi kamu, gini. Kalau itu waktu mustajab bertepatan dengan itu dia ucapkan, ya seperti Zamakhsyari akhirnya terkabul. Nasallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, Imam Dzahabi rahimahullah ketika menyebutkan biografi Zamakhsyari, beliau katakan kana da'iyatan ilal i'tizal wallahu yusamihu. Ya, dia dai besar, nyeru dan mengajak kepada Mu'tazilahnya. Ya, semoga Allah ampuni dia. Di awal kitabnya, di awal kitab Kasyaf bahkan di muqaddimah dia katakan alhamdulillah alladzi khalaqal Qur'an. Dari awal lembar sudah nongol Mu'tazilahnya. Segala puji bagi Allah yang menciptakan Quran. Sampai kemudian beberapa dari murid-muridnya dan ya, ini yang mungkin juga belajar ke ulama lain, dengar tahu akidah Ahlussunnah, mereka katakan kalau demikian berarti mereka enggak membaca kitab, tidak membaca Quran, tapi membaca makhluk. Karena engkau katakan alladzi khalaqal Quran. Jadi kritik gitu. Maka dia ganti, lihat subhanallah. Ya, orang kalau sudah terpatri akidah pada hatinya, ya sulit untuk bisa keluar dan selamat dari itu. Setelah dikritik dia rubah, alhamdulillah alladzi ja'alal Qur'an. Segala puji bagi Allah yang menjadikan Quran. Mungkin orang menganggap mending, berarti sudah enggak berpendapat Quran makhluk. Enggak. Dia imam dalam bahasa, perhatikan itu. Ja'ala salah satu maknanya khalaqa, dan itu yang dia maukan tetap. Ja'alal Quran, ya ini khalaqal Quran. Itu akidah dia, sudah enggak bisa geser. Sampai ya dia setelah wafat, maksudnya, ya murid-muridnya mungkin merasa perlu ini, mereka yang ganti, sehingga mereka yang ada di sekarang Kasyaf itu alhamdulillah alladzi anzalal Quran.
Segala puji bagi Allah yang menurunkan Quran. Ala kulli hal menjelaskan kepada kita siapa dan bagaimana Zamakhsyari. Taib. Tadi disebutkan bahwa Zamakhsyari menguatkan yang ditakdirkan fi'il dan itu muakhar. Jadikan di belakang bismillah. Bismillahi aqra. Begitu ditakdirkan oleh Zamakhsyari dan itu yang lebih adab kepada Allah, lebih beradab karena bismillah yang dikedepankan, disebut terlebih dahulu, mendahului yang lainnya. Baik itu fi'il atau isim sama saja. Yang penting kamu letakkan itu di belakang. Kalau fi'il tadi kan bismillah aqra. Karena sebagian mentakdirkan itu isim bukan fi'il, ya enggak apa-apa. Tapi takdirnya tetap bismillah qiraati. Dengan nama Allah bacaanku ini. Jangan ditaruh di depan aqra bismillah atau qiraati bismillah, jangan. Akan lebih beradab kalau kamu letakkan itu di belakang bismillah. Taib. Tadi panjang penjelasan beliau. Adapun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq dalam Al-Alaq, Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat ini kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan inti yang dimaksud, yang diinginkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memulai bacaan gitu. Memulai bacaan beliau, memulai bacaan yang diwahyukan kepada beliau, ayat-ayat yang turun. Artinya ada perbedaan maksud dan tujuan. Yang di bab yang Zamakhsyari sebutkan tadi juga Baydhawi, itu masalah permulaan orang mau memulai aktivitasnya membaca atau yang lain. Beda dengan ayat yang ditekankan masalah bacaannya. Makanya itu yang disebut dulu Iqra. Ma'ruf kisahnya kan, Rasul didekap oleh Jibril alaihissalam, dirangkul kuat sekali sampai beliau katakan hatta balagha biyal juhd, sampai mentok. Ini sampai enggak bisa nafas beliau, dekap erat oleh Jibril sampai begitu. Iqra. Lalu dilepas. Rasul hanya mengatakan ma ana biqari. Imam maknanya apa yang harus aku baca, atau maknanya ma ana biqari, aku bukan orang yang bisa membaca. Dekap lagi oleh Jibril. Hatta balagha biyal juhud, sampai berat, habis nafas. Dilepas lagi oleh Jibril. Iqra. Kembali Rasul katakan ma ana biqari. Terutama makna yang pertama tadi, apa yang harus aku baca? Enggak paham beliau. 3 kali diperlakukan begitu, baru kemudian disampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Berarti kan jelas yang dimaukan bacaan, bacalah. Sampai 3 kali diulang. Sallallahu alaihi wasallam. Makanya itu yang pertama disebut. Tadi dinukilkan Baydhawi
dia punya ringkasan, meringkas kitabnya Zamakhsyari Al-Kasyaf dalam ringkasan beliau beri judul Anwarut Tanzil wa Asrarut Ta'wil. Baydawi hidup di abad ke-7 Hijriyah. Beliaunya Asy'ari, Baydawinya. Ya terkadang dia kuatkan, dia bela dan dia kuatkan madhab i'tizal, madhab Mu'tazilah. Ala kulli hal, Syekhul Islam menukilkan bahwa itu menjadi pendapat atau madhabnya Baydawi juga. Beberapa masalah-masalah akidah Mu'tazilah. Ala kulli hal, itu yang dinukilkan oleh Al-Imam rahimahullahu ta'ala terkait muta'alliq bismillah. Karena bismillah tadi pasti ada mahdzufnya yang tidak tersebutkan. Nah, apa mahdzuf ini dan di mana letaknya, itu yang tadi dikuatkan oleh Zamakhsyari juga Baydawi. Dia di belakang setelah bismillah, dan fi'il yang dikuatkan Zamakhsyari. Kalau masalah fi'ilnya sih kurang lebih lah enggak seberapa beda. Yang penting di belakang bismillah aqra atau bismillah qiraati, isim atau fi'il enggak seberapa ini, walaupun dia kuatkan itu fi'il. Nah, di sisi lain ya, menjelaskan ke kita, ya ulama ngerujuk, ya dipakai pendapat dia karena dia imam memang dalam bahasa. Dan bahasa Arab subhanallah seperti yang Mas Syai sebutkan, banyak dari imam-imamnya di luar ahlu sunnah, di luar salaf. Banyak dari imam-imamnya, imam Mu'tazilah atau Asy'ari. Subhanallah, tokoh-tokohnya begitu. Sedikit yang imam, betul imam dalam bahasa tapi ahlu sunnah. Di antara mereka Imam Syafi'i. Imam Syafi'i imam dalam bahasa, bahkan sebagian mengatakan yang diucapkan Syafi'i itu hujjah dalam bahasa maksudnya. Hanya kalau Syafi'i katakan ini dijadikan pegangan, ini yang benar begini, buktinya Syafi'i berkata begini. Layaknya syair-syair jahiliyah dulu jadi rujukan dalam bahasa. Di antara mereka pula Khalil Ibn Ahmad Al-Farahidi, juga imam ahlu sunnah dan dia imam bahasa. Di antara mereka pula Asma'i, imam dalam bahasa juga imam dalam ahlu sunnah. Tapi tadi kebanyakan rahimahumullah, semoga Allah ampuni mereka,